Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yurtadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa may yurtadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wa
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Pengawian ayat 217 Jidwa tilu. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu anis syahril haram tentang bulan haram qitalin fih berperang padanya. Maksudnya bagaimana kedudukan berperang pada bulan haram. Bulan haram ada 4, 1 Rajab, sesudah Jumadal Akhirah, sebelum Sya'ban, Ramadan. Lalu yang 3 berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram itu sudah ditetapkan sebagai bulan haram sejak zaman Nabi Adam, ya yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu sudah ada ketentuannya sejak awal Allah menciptakan
bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, tidak boleh ada perang. Bahkan di tanah haram itu sepanjang tahun nggak boleh ada perang. Jadi ada bulan haram, ada tanah haram. Tanah haram berarti Al-Haramain yang sekarang dikenal Al-Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Tidak boleh perang di sana itu sepanjang tahun. Secara umum di luar Al-Haramain di 4 bulan itu haram perang. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana hukumnya perang pada bulan haram? Pertanyaan ini bukan berarti sahabat tidak tahu, karena sejak zaman jahiliyah pun bulan haram itu sudah dimuliakan sebagai bulan yang haram perang, harus damai, karena itu bulannya umroh dan haji. Raja bulan umroh, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haji. Pertanyaan ini muncul karena terkait kasus pasukan Abdullah bin Jahash. Ini kemungkinan besar saudara Nabi, ya, saudara istri Nabi dari Zainab binti Jahash. Dikirimkan oleh Nabi, ya, kemudian pada akhir bulan Jumadil Akhirah dan awal Rajab itu mereka tidak melihat hilal, tidak memperhatikan hilal. Apakah itu tanggal 30 Jumadil Akhirah atau awal Rajab? Ada yang menyebutkan itu di akhir siang Jumadil Akhirah sebelum datang maghrib Rajab. Mereka menangkap Al-Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Al-Mughirah, tokoh Quraisy, dan membunuh Amr bin Al-Hadrami. Yang membunuhnya adalah Waqi bin Abdullah At-Taimi. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah dan pulang membawa 2 tawanan. Tawanannya yang tadi Al-Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Al-Mughirah. Maka orang Quraisy protes berat. Katanya Muhammad taat kepada Allah, buktinya dia melanggar ketentuan bulan haram. Tidak boleh perang, tapi ini malah perang. Dalam riwayat lain, jadi bentroknya itu sore sampai awal malam. Jadi sudah masuk Rajab. Kaum muslimin menyalahkan pasukan Abdullah bin Jahash ini. Ini bagaimana tuh, awas, masa bulan haram berperang, mengapa tidak berhenti? Ya, kalau sudah masuk maghrib ya sudah berhenti, itu sudah bulan Rajab. Jadi disalahkan pasukan Abdullah bin Jahash ini. Nah, dari sana muncullah pertanyaan, bagaimana kedudukan orang yang terlanjur berperang di bulan haram, ya, termasuk ini juga berdasarkan protes dari orang-orang kafir Quraisy. Qul, jawablah, qitalun fihi kabir, berperang pada bulan haram dosa besar, ya, gak boleh, haram sekali. Allah tidak mengubah keputusannya sampai akhir zaman. Yang Allah izinkan cuma Nabi Muhammad SAW, itu pun karena terpaksa, dan tetap saja kan tidak terjadi perang. Meski ada bentrokan kecil, ya kan disuruh masuk dari berbagai pintu Makkah ketika Fatu Makkah. Nah, cuma pasukan Khalid bin Walid saja. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum min ba'di an azfarakum alaihim. Ya, ada dalam surah Al-Fat.
Jadi tetap intinya kaum muslimin harus menahan diri karena itu tanah haram. Kaum muslimin bawa pasukan karena memang musuh bersembunyi di tanah haram. Diizinkan kata Nabi hanya setengah hari. Sesudah duhur tidak diizinkan lagi. Selebihnya dari itu ya, meski di sini kekeliruan umat Islam, tapi tetap hukum nggak dicabut. Jadi seandainya itu menimpa sesama kita, jangan karena sesama kita hukumnya diubah. Jangan karena ini menimpa anak presiden misalkan, hukumnya diubah. Menimpa anak juragan, ketentuan aturan yang sudah berlaku jadi diubah, nggak boleh. Tetap aturannya berlaku. Kalaupun ada pelanggaran, nah nanti dicek apa penyebab pelanggarannya, hukumnya jangan diubah. Apakah kemudian pelanggaran itu dapat diampuni atau tidak ya. Dan tentu kita selintas sudah bisa menyimpulkan ini kan kekeliruan yang tidak disengaja. Karena kan sedang perang ningali hilal ya, dan kadang hilal bisa terlihat ya di satu tempat, tidak terlihat di tempat yang lain. Jadi karena fokus perang sampai masuk awal Rajab, sampai awal Maghrib ya, masih menduga pasukan buat tanggal 30 gitu, tapi ternyata sudah masuk awal Rajab. Kekeliruan seperti itu kekeliruan yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja itu tidak dosa kan, bijahalah itu tidak dosa asal kemudian bertobat. Tapi hukumnya tetap dosa besar berperang pada bulan haram itu. Wasaddun an sabilillah. Nah, ini ditujukan buat orang kafir Quraisy. Ngomong sok suci, wah cenah Muhammad teh katanya taat aturan, buktinya melanggar. Itu yang ngomong sok suci. Memang dia makhluk-makhluk yang tara melanggar. Mereka sendiri makhluk-makhluk yang sering melanggar aturan. Kenapa ketika kaum muslimin melanggar aturan tidak disengaja digede-gedekeun gitu, tapi ketika mereka melanggar aturan sering dilupakan? Ini semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Nah, itu orang kafir Quraisy, makanya disindir. Wasaddun an sabilillah, menghalang-halang dari jalan Allah. Kaum muslimin yang mau masuk Islam diganggu. Kaum muslimin yang mau sholat di Masjidil Haram diganggu. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kaum muslimin yang mau ngaji di Darul Arqam diganggu, dibunuh, ya, dizolimi. Wa kufrum bih, dan kufur kepada Allah. Orang Islam tidak kufur, mereka kufur. Wal Masjidil Haram, juga menghalang-halang dari Masjidil Haram. Kaum muslimin tidak boleh sholat di Masjidil Haram. Kaum muslimin tidak boleh datang ke Masjidil Haram. Nabi saja yang sedikit leluasa, yang lainnya diganggu, ya, diteror. Wa ikhraju ahlihi minhu, bahkan mengusir penduduknya dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dulu tanah haram, ya, belum ada bangunan kayak sekarang. Dulu Masjidil Haram itu Ka'bah dan sekelilingnya. Jadi mengusir penduduknya darinya berarti mengusir penduduk dari tanah haram. Akbaru indallah, itu semua lebih besar dosanya di sisi Allah. Kenapa dosa kecil? Karena tidak disengaja dibesar-besarkan. Sedangkan kalian melakukan dosa-dosa besar yang bahkan nyata dan lebih besar, sok disumbut-sumbut, kawas didinya anu teu loba dosa we cenah gitu meureun. Allah membalikkan. Jangan terlalu stres dengan kritikan orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga lebih banyak dosanya, dan mereka sengaja, mereka kufur. Kalau umat Islam
Abdullah bin Jahsh dan pasukannya ini enggak sengaja. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Fitnah di sini adalah fitnah dalam bahasa Al-Qur'an, bukan fitnah dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia mah menuduh salah, ya, tuduhan bohong, tuduhan palsu, ya. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu menyebabkan keonaran, menyebabkan kezoliman, perbuatan dolim, perbuatan menjajah, perbuatan menyiksa, atau yang disebutkan sebelumnya. Jadi apa fitnah di sini? Menghalang-halangi umat Islam dari masuk Islam, bahkan memaksa umat Islam untuk pindah dari agamanya untuk murtad, ya. Menghalang-halang umat Islam untuk masuk Masjidil Haram, dihalang Islam, dihalang ibadah, dan bahkan mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. Ini penjajahan, ya. Penjajahan itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Membunuh masa haritan sudah selesai. Tapi yang namanya fitnah itu bertahun-tahun penyiksaannya, ya. Yang namanya fitnah penderitaannya terasanya berpuluh-puluh tahun. Membunuh masa haritan nyerina udah selesai. Jadi kalau seandainya umat Islam tidak sengaja membunuh, itu dosanya enggak lebih besar daripada fitnah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan ini sudah dibahas ya dulu di ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah, ayat-ayat dari mulai 190 sampai 193. Ada perintah Allah di sini, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi orang kafir itu di ayat 193 sampai tidak ada fitnah. Apa fitnah itu? Yang tadi, sampai tidak ada pemaksaan murtad, sampai tidak ada menggangguan terhadap agama Islam, terhadap peribadatan, tidak ada pengusiran, ya, terhadap umat Islam, penjajahan terhadap umat Islam. Itu harus dilawan dengan perang. Ini juga yang nanti dikutip oleh sahabat Ibnu Umar ketika di zaman Ali terjadi perang saudara antara Ali dan Muawiyah. Kenapa kamu nggak ikut serta? Karena Allah memerintahkan harus perang sampai tidak ada fitnah. Ini kan sedang terjadi fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu kan sedang terjadi kekacauan, penjajahan, peperangan. Kenapa kamu tidak ikut fitnah? Kata Ibnu Umar, fitnah yang dimaksud Al-Quran itu orang Islam dipaksa murtad, orang Islam diganggu ibadahnya, orang Islam diusir dari tanah air. Ini kamu perang sesama muslim kok disebut fitnah gitu. Jadi bukan fitnah. Fitnah itu adalah semua hal, semua gangguan yang ditujukan kepada umat Islam. Maka dari itu, di sini kemudian Allah menegaskan, wala yazaluna, mereka tidak akan henti-hentinya, yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum, sampai memurtadkan kalian, mengembalikan kalian, ang dinikum, dari agama kalian, inistauta'u, itu pun kalau mereka mampu. Enggak mungkin, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Orang Islam ingin memadamkan cahaya Allah, hidayah, cahaya Islam, tapi Allah akan selalu menyempurnakannya. Meski bukan berarti tidak ada yang murtad, ada satu dua sahabat ada yang murtad, tapi tidak mungkin semuanya, ya. Karena ketika Islam masuk ke dalam hati seseorang, itu akan terasa manis. Mual mungkin amis dilepaskan, yang nikmat dilepaskan mustahil. Itu juga pengakuan Heraklius ketika ditanya,
Abu Sufyan kan. Itu orang-orang kafir balad-balad kamu yang masuk Islam, apakah pada murtad lagi enggak? Enggak, maksud enggak itu mayoritasnya. Kalau 1-2 mah ada. Maka dari itu berikutnya wa may yartadid minkum an dini. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fayamut lalu mati wa huwa kafir dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah, maka itulah mereka yang hancur amal mereka dunia dan akhirat. Salatnya, zakatnya, saumnya hancur. Meski 50 tahun Islamnya, umur 50 hiji murtad tuluy paeh hancur yang 50 tahun itu. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang kekal di nerakanya. Kalau kafir meski hanya 1 hari itu bisa menghapuskan Islam yang berpuluh-puluh tahun dan pasti kekal di neraka. Ini menunjukkan mengapa kita harus perang, harus jihad agar tidak ada pemurtadan. Sama dengan ayat yang 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Nah, ini yang jadi jawaban ya. Perang itu kan dalam Islam 2. 1 perang membela diri ketika diserang, ya, defensif. Ada juga perang yang ofensif. Perang yang umat Islam menyerang duluan. Ya, jadi kalau konteksnya hari ini Indonesia, ayat tetangga Singapura itu diperangi. Ya. Mengapa? Karena kalau tidak diperangi, mereka pasti menggunakan kekuatannya untuk memurtadkan umat Islam. Mereka pasti akan memerangi umat Islam. Jadi sebelum diperangi, perangan heula ti heula. Orang kafir itu dalam surat At-Taubah dijelaskan, kaifa wa yadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimmah. Orang kafir itu kalau ada di atas kita, mereka pasti akan menjajah. Dan itu kan terbukti hari ini. Mau Cina, mau Amerika, mau Eropa, aya dulureun urang ngadikte, ya, menjajah. Nah, seharusnya dibalik, kita yang mendikte orang kafir. Tapi bukan berarti kemudian kita angkat senjata irit ke Singapura di perangan, karena kan dikecualikan orang kafir yang terikat perjanjian. Indonesia jeung Singapura mesti terikat perjanjian, ya, lewat ASEAN, ya, lewat PBB, ya. Tapi jeung Israel mah eueuh perjanjian perang we, ya. Indonesia alhamdulillah karena presidennya dulu Soekarno galak ke Israel, nepikeun kaena Jokowi ge galak, ya. Jadi kan tidak semua negara kita bikin perjanjian. Makanya kita tetap menolak Israel di PBB. Tidak ada yang namanya negara Israel. Kalaupun ada, syaratnya Palestina diakui, ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita nggak punya kedubes tam ke Israel harus diperangan. Tapi kalau negara-negara yang sudah terikat perjanjian nggak boleh. Jadi sekali lagi, mengapa ada syariat perang? Contoh zaman Nabi menyerang Syam, menyerang Irak, menyerang Mesir, terus kan? Yang hari ini jadi mayoritas negara-negara Islam itu dulunya jajahan Romawi. Dan Nabi membuka diri, perang Mu'tah, perang Tabuk, nyerang duluan. Karena mereka kalau tidak diserang duluan menyerang kita. Jadi pada menyerang duluan serang heula ti heula. Itu yang harus jadi ilmu kita. Jadi tuduhan Islam disebarkan dengan pedang, sarua. Kristen juga disebarkan dengan pedang. Mana ada Kristen yang masuk ke Asia tidak lewat penjajahan? Semuanya lewat penjajahan, ya. Semuanya yang namanya evangelisme penginjilan, pengkristenan itu lewat penjajahan, ya. Mata Thailand aman dari Kristen dan dijajah, tapi negara-negara yang lainnya ada banyak orang Kristen lewat penjajahan. Jadi kita jangan naif, ya, menyebut Islam disebarkan dengan perang sarua we Kristen oge.
disebarkan dengan perang, dengan pedang. Kan bahaya tuh. Ya, asal yang jelas dalam perangnya itu ada hukum yang adil, tidak membabi buta gitu kan. Perang dalam Islam itu kan memakmurkan. Ketika daerah itu kemudian jadi daerah Islam, dimakmurkan. Orang non-muslimnya dibiarkan dalam kenon-muslimannya. Yang penting mereka tidak mencacah. Kemudian ayat berikutnya ini merupakan pelipur lara bagi Abdullah bin Jahash dan pasukannya yang saat itu jadi bahan cibiran kaum muslimin. Wah, gara-gara pasukan Abdullah bin Jahash kita jadi bahan tertawaan orang kafir Quraisy. Maka ayat ini menjadi jawabannya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, yang hijrah, jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu selalu mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas kan? Ini Abdullah bin Jahash dan pasukannya iman, hijrah, jihad. Dan ketika mereka keliru, mereka langsung istighfar. Istighfar itu kan mohon rahmat Allah. Maka Allah menegaskan, wallahu ghafurur rahim. Pasukan Abdullah bin Jahash itu diampuni oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.